Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pelatihan kita tentang penulisan penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat kajian pustaka di bab 2. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan kajian pustaka itu kita menulis konsep atau teori yang berhubungan dengan masalah penelitian dan juga berhubungan dengan pemecahan masalahnya. Jadi kalau di dalam tujuan penelitian kita itu terkait dengan masalah hasil belajar IPS, maka kita harus mencari definisi konsep teori tentang hasil belajar IPS. Kemudian pemecahannya kita ambil umpamanya model pembelajaran problem solving, maka kita harus mencari kajian pustaka yang terkait dengan model pembelajaran problem solving. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah kita mencari buku, jurnal, mungkin laporan penelitian, mungkin rikasat penelitian, mungkin juga ada dari majalah, dari internet dan lain sebagainya. Pokoknya yang terkait dengan menjelaskan konsep atau teori definisi dari masalah penelitian dan pemecahan yang sudah kita tetapkan. Ini boleh dari jurnal penelitian kita cari, boleh dari laporan hasil penelitian, boleh dari ringkasan penelitian, dan boleh juga dari buku-buku, boleh juga dari surat kabar, internet dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sistematika kajian pustaka itu? Jadi sistematikanya adalah yang pertama itu yang jadi masalah kita dulukan. Apa yang menjadi masalah? Hasil belajar IPS, itu contohnya ya. Itu kita dahulukan. Nah, di sini contohnya aktivitas belajar pada pembelajaran IPS. Itu kita dahulukan. Apa yang akan kita buat kajian pustakanya? Jadi aktivitas belajar IPS, maka kita harus cari dulu konsep atau hakikat tentang belajar. Kita carilah buku-buku yang terkait dengan hakikat belajar. Kemudian yang kedua kita buat hakikat aktivitas belajar. Kemudian yang ketiga pembelajaran IPS. Jadi 3 kita cari buku-bukunya di sini. Nah, kemudian baru masuk yang kedua pemecahnya, model pembelajaran problem solving. Apa yang akan kita cari dari model pembelajaran problem solving ini? Yang akan kita carilah yang pertama, kita cari dulu apa itu model pembelajaran. Nah, kita cari teori-teorinya. Kemudian apa itu problem solving, kita cari teori-teori definisinya. Namun di dalam menjelaskan hakikat model pembelajaran problem solving, ada 4 yang perlu kita jelaskan di sana. Yang pertama itu adalah konsep-konsepnya, definisinya. Kemudian yang kedua langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan-kelebihannya. Kemudian yang keempat adalah kelemahannya. Nah, itu sistematika untuk membuat kajian pustaka. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, ini caranya adalah kita carilah buku-buku yang terkait dengan apa yang akan kita cari, umpamanya belajar. Nah, umpamanya contohnya di sini ada kita cari buku tentang belajar. Kita lihat di dalamnya ada definisi belajar di halaman 11. Nah, kita tandai belajar adalah. Nah, kita tandai, kemudian kita ambil sebagai bahan rujukan untuk di kajian pustaka kita. Kemudian siapa pengarangnya? Nah, pengarangnya adalah Lincoln dalam buku Evaluation. Nah, kita ambil ini, kita tandai 1. Kemudian kita cari pula 1 lagi.
ada buku Assessment Classroom. Nah, di sini juga ada definisi belajar halaman 23. Belajar adalah, kita tandai siapa pengarangnya. Pengarangnya Popem. Kemudian satu lagi ada buku Educational Evaluation karangan Worten, ada pula belajar di halaman 73. Kita tandai, kemudian kita jadikan bahan untuk dimasukkan ke kajian pustaka. Kita bikin seperti contoh ini. Umpamanya kalau di sini contohnya, belajar adalah suatu aktivitas tatat oleh Haryanto. Kemudian yang kedua, belajar merupakan tatat oleh Supriyono. Ketiga, belajar adalah menurut Sanjaya. Nah, berdasarkan ketiga para ahli tadi kita simpulkan. Nah, begitu cara bikin kajian pustaka. Nah, begitu juga hakikat hasil belajar, begitu juga caranya. Nah, hasil belajar seperti kita lihat, ya, aktivitas belajar. Ini aktivitas belajar menurut Hanafiyah, menurut Tardiman, kemudian menurut yang lainnya, kemudian simpulkan. Begitu juga dengan pembelajaran IPS. Cari juga buku-bukunya, mungkin ada dalam kurikulum. Kalau di sini dari Rahajo, dari Supriya, kemudian juga ada dari kurikulum, ya. Nah, jadi begitu cara membuat kajian pustaka. Kita carilah bukunya dan kita masukkan ke dalam kajian pustaka. Jadi dengan syarat harus jelas sumbernya, jelas tahunnya, dan jelas pula halamannya. Nah, begitu juga dalam membuat pemecahannya tadi, model pembelajaran problem solving. Nah, kita jelaskanlah dulu, kita cari kajian-kajian pustaka, kajian teori tentang model pembelajaran. Kita masukkan ke sini. Model pembelajaran menurut A, menurut B, menurut C. Dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah. Nah, baru masuk problem solving. Nah, dalam menjelaskan kajian pustaka problem solving, ada 4 yang harus kita buat di sana. Yang pertama, definisinya atau konsep dari problem solving. Problem solving menurut A, menurut B, menurut C, simpulkan. Kemudian baru masuk yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah menurut A, langkah-langkah menurut B, langkah-langkah menurut C, simpulkan pula. Kemudian kelebihan-kelebihannya begitu juga, ambil dari rujukan dari sumber-sumber, kemudian kita masukkan ke kajian pustaka dan simpulkan. Kemudian juga harus dijelaskan kelemahannya juga. Jadi ada 4 yang harus dijelaskan. Ada hakikat, ada langkah-langkah, ada kelebihan, ada kelemahan. Oke. Nah, kemudian untuk itu Bapak Ibu buatlah tugas atau lembar kerja ini, isi titik-titik, mungkin hasil belajar, mungkin aktivitas, terserah. Yang penting sesuai dengan tujuan penelitian Bapak Ibu. Isi titik-titik ini, ya. Nah, titik-titik, apabila Bapak Ibu sudah isi titik-titik ini, insya Allah sudah selesai pula kajian pustaka Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut dengan penelitian relevan. Jadi penelitian relevan juga perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena penelitian relevan ini adalah satu penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, yang mungkin juga terkait dengan topik yang akan kita teliti. Kemudian penelitian relevan juga bermakna sebagai referensi, ya, yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Kemudian juga penelitian relevan bisa menegaskan hasil penelitian yang akan kita lakukan. Di penelitian relevan berfungsi sebagai pendukung dari penelitian yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara membuat penelitian relevan? Caranya adalah kita harus menjelaskan siapa nama penelitinya, apa judul penelitiannya, tahun berapa, dan apa kesimpulannya. Jadi itu saja. Dia nama pengarang, kemudian judulnya, kemudian kesimpulan, dan tahun berapa penelitiannya. Nah, ini ada contoh
contoh penelitian relevan, Bapak Ibu baca. Ada contoh dengan judul peningkatan aktivitas belajar matematika peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe berpasangan di SDN Payakumbuh. Nah, diambilnya di Payakumbuh ya. Nah, itu sebagai contoh tahunnya dikarang oleh Budiono tahun 2002. Oke Bapak Ibu, itu penelitian relevan. Nah, berikut Bapak Ibu isi lembar kerja ini tugas sesuai dengan perintah yang ada di lembar kerja ini, sesuaikan dengan judul penelitian Bapak Ibu. Kemudian berikut ada kerangka berpikir. Di kerangka berpikir itu adalah menggambarkan alur pemikiran penelitian kita. Di kerangka berpikir itu menjelaskan bagan seperti apa bentuk penelitian kita. Kemudian kerangka berpikir ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk hipotesis. Kemudian kerangka berpikir bisa juga disebut sebagai peta konsep apa yang akan kita lakukan. Ya. Jadi di dalam kerangka berpikir ini mendasari rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi tindakan. Ini ada contoh dari kerangka berpikir, nanti bisa dibaca saja contoh ini. Nah, kemudian dari uraian kerangka berpikir secara narasi ditutup dengan bentuk gambar seperti ini. Ini ada gambar kondisi awal, tindakan, kondisi akhir, ada gambarnya. Oke Bapak Ibu, itu kerangka berpikir. Sekarang mari kita buat kerangka berpikir sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita rancang. Oke. Nah, kemudian masuk kita kepada hipotesis tindakan. Nah, jadi hipotesis tindakan ini adalah berupa pernyataan yang berisi upaya tindakan yang diduga merupakan solusi yang dapat memecahkan masalah. Nah, kalau kita akan memilih model untuk memecahkan masalah rendahnya hasil belajar. Dengan model ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, itu hipotesis ya. Nah, jadi hipotesis itu jawaban sementara yang artinya yang menyatakan strategi yang digunakan dapat menyelesaikan masalah. Contoh, umpamanya tadi dipilih kooperatif berpasangan. Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe berpasangan dapat meningkatkan aktivitas belajar. Atau mungkin contoh lain, dengan diterapkannya media sosial WhatsApp dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, itu hipotesis ya dalam bentuk pertanyaan. Sekarang tugas, bikinlah tugas isi titik-titik ini, buatlah hipotesis tindakan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah kita rancang. Nah, begitu Bapak Ibu, terima kasih, selamat bekerja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.